Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dedi Prasetyo. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi. Saya juga masih akan terus memberikan edukasi. Masih akan terus juga memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya. Nah, jadi selain saya itu ingin memberikan semangat, saya membuat video-video seperti ini tujuannya adalah setiap harinya itu ingin mencoba untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan juga di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya karena dampak dari gangguan asam lambung, GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Karena saya tahu betul ya, saya paham apa yang teman-teman rasakan selama ini ya, yang saat ini masih berjuang untuk sembuh. Saya juga merasakan ya teman-teman ya, saya pernah di posisi teman-teman dan rasanya itu memang gak nyaman sekali, gak pernah sama sekali merasakan yang namanya ketenangan, gak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Jadi setiap harinya itu saya itu selalu tersiksa ya. Makanya saya tahu apa yang teman-teman rasakan, makanya saya membuat channel seperti ini tujuannya adalah untuk menenangkan hati dan di pikiran teman-teman semua ya. Dan untuk meyakinkan teman-teman semua bahwa untuk gangguan yang kalian alami yaitu gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih itu bakalan bisa membaik dan bakalan bisa sembuh total ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti saya ini ya teman-teman ya. Sekarang saya itu kerja itu dari mulai pagi sampai malam hari ya, jam 12 malam baru selesai ya teman-teman. Ini baru selesai kerja. Saya sempatkan waktu untuk buatkan video requestan dari teman-teman ya, minta bikinin video. Nah, jadi video saya kali ini saya akan membahas tentang cara menangani perut kembung ya. Karena sangat identik sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder, pasti sering mengalami perut kembung. Bahkan setiap hari itu selalu dirasakan. Makanya saya ingin berbagi tips sama teman-teman semua ya, selama ini apa yang saya lakukan ketika saya itu mengalami kembung. Nah, sekarang saya sebutkan dulu eh, penyertanya ya, ketika perut kembung itu yang dirasakan apa saja. Nah, dulu ketika saya sedang parah-parahnya, ketika saya mengalami kembung, itu banyak yang dirasakan ya, teman-teman ya. Selain kembung, itu ada penyertanya juga. Ya, seperti contohnya ketika perut saya kembung, terkadang nafas itu jadi berat, nafas itu jadi pendek, sesak nafas, lalu kemudian ulu hati sakit, tembus sampai ke belakang. Terus kadang-kadang juga perut itu terasa begah, nggak nyaman ya. Terus rasanya juga nggak karuan. Nah, perut kembung biasanya penyebabnya ya teman-teman ya ada beberapa faktor. Yang pertama biasanya itu karena telat makan ya teman-teman ya. Terus karena kurang porsi makan juga ya teman-teman ya, kelebihan makan juga bisa ya teman-teman ya. Terus kemudian karena jam makannya yang nggak tepat, itu bisa juga seperti itu ya teman-teman. Terus salah menu makan, lalu kemudian kurang tidur, kena cuaca dingin, terus berubah-ubah cuaca ya, karena cuaca dingin bisa, karena cuaca panas bisa. Jadi perubahan suhu pada lingkungan ya, kadang-kadang kita mengalami yang namanya perut kembung. Terus kemudian karena panik, karena cemas, karena ketakutan, karena gelisah ya, terus kemudian karena was-was juga, terus karena ini juga teman-teman, biasanya karena emosi juga itu bisa menyebabkan perut kembung. Nah, jadi sangat sensitif sekali, banyak sekali penyebabnya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini tubuhnya masih sangat sensitif sekali ya teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti itu selalu menyebabkan perut kembung. Nah, pasti teman-teman juga pasti salah satunya pernah merasakan ya teman-teman ya. Jadi
Teman-teman sudah tahu ya penyebabnya sekarang ya teman-teman, dan sekarang solusinya ya teman-teman ya. Jadi ketika saya mengalami yang namanya perut kembung, begah, rasanya nggak nyaman, yang saya lakukan pertama adalah pertolongan pertamanya adalah eh, minum air hangat ya teman-teman ya, minum air hangat. Ketika perut terasa kembung atau begah nih, minum air hangat pelan-pelan ya teman-teman ya. Ketika sudah minum air hangat, terus kemudian teman-teman itu melakukan stretching atau gerakan-gerakan kecil, peregangan-peregangan otot ya teman-teman ya. Biasanya saya itu melakukan peregangan otot seperti meregangkan tangan seperti ini, terus kemudian saya rentang-rentangkan seperti ini. Pokoknya olahraga lah ya teman-teman ya, gerakan-gerakan kecil. Nanti akan timbul sendawa, dan ketika sudah sendawa nanti akan plong ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu yang saya lakukan, seperti itu ketika mengalami perut kembung, begah, dan penyerta-penyerta yang lain itu banyak ya teman-teman ya. Seperti satu lagi belum saya sebutkan teman-teman, ketika saya mengalami perut kembung, saya itu mengalami juga yang namanya dada itu terasa nyeri ya, nyeri tembus sampai ke belakang, kadang berpindah-pindah ya. Terus kelayangan juga pernah juga ya teman-teman ya, sering, bukan pernah lagi, sering yang saya rasakan seperti itu. Nah jadi untuk menangani perut kembung itu ya teman-teman ya, salah satunya cara adalah dengan cara minum air hangat ya teman-teman ya. Dan diingat-ingat kalau misalkan teman-teman itu memang belum makan, ya langsung diisi makanan perutnya ya teman-teman ya. Dan diingat-ingat juga eh, yang diisi, yang mau kita masukkan ke dalam mulut kita itu adalah makanan yang tidak menimbulkan sensasi ya teman-teman ya, yang aman-aman dulu. Nah, terus bagaimana caranya supaya perutnya nggak kembung-kembung lagi? Gimana caranya? Ya caranya ya ditangani terus ya teman-teman ya, sering minum air hangat ya teman-teman ya. Tapi ya seperti itu ya, namanya namanya selama gangguan asam lambungnya itu belum membaik, perut kembung itu akan terus ada ya teman-teman ya. Cuman bedanya ya teman-teman ya, walaupun saya sudah membaik sembuh total juga, saya juga sering mengalami perut kembung, tapi perut kembungnya tidak disertai dengan sensasi yang tidak nyaman. Beda dengan teman-teman yang mengalami perut kembung yang belum sembuh ya, mengalami perut kembung tapi disertai dengan sensasi yang nggak karuan ya, seperti contohnya begah, sesak nafas, keringat dingin, cemas, takut, dadanya cekit-cekit, jantung debar-debar, pasti itu yang dirasakan. Tapi nanti kalau sudah membaik, kalau teman-teman itu sudah membaik, asam lambungnya, perutnya, pencernaannya itu sudah membaik, kembung tetap ada kembung, tetapi tidak dirasakan sakit. Cuman kembung, kembung ya kembung aja, nggak cemas, nggak takut, nggak gelisah, nggak was-was. Karena gini ya teman-teman ya, orang-orang yang normal pun, yang tidak terkena gangguan asam lambung pun, kalau saya tanya, kamu kembung nggak? Kalau ditepuk perutnya pasti kembung ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan habis hujan-hujanan gitu ya teman-teman ya. Saya tanya, pasti saya sensitif sekali. Saya tanya-tanya ketika ada orang hujan-hujanan nih, saya sering nanya ya, Bapak perutnya kembung nggak? Ditepuk sama dia, pung pung pung, iya pasti kembung ya teman-teman. Cuman bedanya mereka itu tidak merasakan sakit, tidak merasakan takut, tidak merasakan gelisah, karena mereka itu tidak punya kecemasan berlebih dan sistem pencernaan mereka itu tidak terganggu. Kembung-kembung aja, tapi mereka tidak merasakan sensasi yang tidak nyaman. Beda dengan teman-teman udah terkena gangguan pencernaan, terkena iritasi di lambung, ditambah lagi kalian terkena kecemasan berlebih. Nah, jadi ya itu ya teman-teman, yang penting kalian tuh jangan takut, jangan panik, jangan takut, jangan gelisah ya. Karena saya tekankan lagi di sini, untuk gangguan asam lambung, GERD yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih yang teman-teman alami, itu bakalan bisa membaik, bakalan bisa sembuh total. Makanya teman-teman di sini jangan takut ya teman-teman ya. Selama kalian itu menjaga pola hidupnya ya teman-teman ya. Jadi ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Saya itu sembuh dari gangguan asam lambung tidak mengandalkan obat-obatan ya teman-teman ya. Saya itu hanya menjaga pola makan, terus kemudian istirahatnya cukup, lalu olahraga, minum air putihnya yang banyak. Setelah itu saya tanamkan dalam pikiran saya percaya kalau saya ini bakalan sembuh, dan sensasi yang hadir ini tidak akan menyebabkan kematian, tidak akan menyebabkan
terkena penyakit berat. Itu aja yang saya lakukan, walaupun memang setiap harinya itu saya itu selalu diselimuti dengan rasa-rasa yang takut, gelisah, was-was, rasa nggak nyaman di tubuh, habis makan ada sensasi, belum makan ada sensasi, terus telat makan ada sensasi, cuaca dingin ada sensasi, cuaca panas ada sensasi. Pokoknya segala hal yang saya lakukan itu menimbulkan sensasi, makanya saya itu sempat bingung ya. Tetapi saya tetap yakin setiap ada muncul pikiran, waduh ini kok penyakit kok seperti ini amat ya, kok bikin saya itu rasanya tersiksa. Tetapi saya langsung alihkan pikirannya, enggak, ini memang sensasinya seperti ini karena saya belum membaik. Kalau saya punya tekad yang kuat, pasti saya bisa membaik. Nah, yang saya lakukan itu adalah ya teman-teman ya, ketika ada sensasi yang hadir, saya tangani dengan cara yang pertama, minum air hangat. Karena gini ya teman-teman ya, semua sensasi yang kita rasakan, entah itu kembung, entah itu jantung debar-debar, entah itu keringat dingin, entah itu kelayangan, entah itu sempoyongan ya, semua sensasi yang muncul itu sebabnya, penyebabnya cuman karena gangguan pencernaan, cuma karena dari lambung kita yang belum membaik, karena gangguan asam lambung yang berlebih, karena gas lambung yang berlebih. Udah, pokoknya patokannya itu aja intinya. Jadi kalau kalian sudah patokan di situ, kalian akan bisa menanganinya dengan mudah ya teman-teman ya. Bukan dengan mudah maksudnya dengan mudah terus hilang, bukan gitu. Maksudnya kalian tuh akan bisa menangani sensasinya itu dengan mudah. Nah, jadi intinya itu kalau kalian merasakan sensasi itu berarti sensasinya itu hadir dari asam lambung yang berlebih. Nah, caranya supaya menghilangkan sensasinya apa? Ya, hilangkan gas lambungnya ya teman-teman ya, dampak dari asam lambung yang berlebih itu tadi. Dengan cara mengurangi asam lambungnya dengan cara minum air hangat. Dan supaya bisa sendawa juga. Nah, jadi supaya kalian tuh bisa sendawa juga, kalian kendurkan bagian klep esopagusnya nih, ulu hatinya dikendorkan. Dengan cara apa kendorinnya? Ya dengan cara minum air hangat itu tadi. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan muncul sensasi, kalau teman-teman itu sudah didiagnosa sama dokter, hanya terkena gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder, atau misalkan kena dispepsia fungsional kayak dispepsia organik kayak, atau kena gastritis teh. Kalau misalkan teman-teman itu mengalami sensasi yang nggak nyaman, itu fix memang dari gangguan pencernaan atau gangguan asam lambung. Jadi asam lambungnya berlebih, jadi kurangi saja asam lambungnya. Dengan cara apa? Dengan cara minum air hangat ya teman-teman ya. Minum air hangat, terus misalkan kalau belum makan ya makan ya teman-teman. Saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya mengalami sensasi ini yang hadir, saya langsung minum air hangat. Selama 15 menit, sensasinya nggak hilang, saya makan nasi. Walaupun nasi tok pun saya makan ya teman-teman ya. Dan nanti ketika sudah sendawa, itu semua sensasinya hilang. Dan ketika sensasinya sudah hilang, baru deh kita bisa mikir lagi yang jernih. Oh, ternyata ketika saya itu mengalami sensasi apapun, itu gejala dari gas lambung yang berlebih. Oh, jadi saya itu setiap ada sensasi yang datang, saya harus keluarkan gasnya. Oh, cara mengeluarkan gasnya itu dengan minum air hangat. Kalau enggak, dengan cara makan. Jadi, itu saja yang saya lakukan sampai saya itu sembuh total ya, teman-teman ya. Dan saya dukung juga tubuh saya dengan saya itu memenuhi gizinya ya, teman-teman ya. Jadi kita itu kan sedang terkena gangguan pencernaan, jadi banyak sel-sel di tubuh kita itu yang rusak. Dan supaya kita itu bisa sembuh sel-selnya ya kita penuhi gizinya ya teman-teman ya. Makan makanan yang bersih, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bersih, makanan yang bergizi itu nggak perlu mahal-mahal ya teman-teman ya. Di sekitar kita juga banyak sayur-sayuran, wortel, timun, selada, ya pokoknya yang wajar-wajar aja lah teman-teman ya, yang nggak menimbulkan sensasi itu banyak ya teman-teman ya. Makan makanan seperti labu siam, terus kemudian banyak ya teman-temannya, daging ayam ya teman-temannya, telur, itu ikan juga bagus ya teman-teman ya untuk memenuhi gizi di tubuh kita. Nah, selain
saya itu menjaga untuk gizinya dipenuhi, saya juga menjaga istirahatnya ya teman-teman ya. Ketika saya tidur di malam hari, saya cukupi istirahatnya itu 7 jam, kalau enggak 8 jam, kalau enggak 9 jam setiap malam, setiap harinya itu ya teman-teman ya. Sampai saya itu membaik. Karena tujuannya itu ketika tubuh kita sudah dipenuhi nih ya sama gizi. Nah, proses perbaikan tubuh kita itu di sel-sel yang rusak itu ketika kita istirahat di malam hari, ketika kita sedang tertidur. Makanya kita itu sel-sel yang rusaknya itu diperbaiki saat kita istirahat di malam hari ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu saja yang saya lakukan ya, teman-teman ya. Lalu kemudian selain saya memenuhi gizi, terus kemudian tidurnya yang cukup, saya juga melakukan aktivitas seperti biasa ya, teman-teman ya. Kerja tetap kerja ya teman-teman ya, olahraga tetap olahraga, saya tetap aktivitas. Mas, apakah ketika Masnya kerja, Masnya mendapatkan sensasi yang tidak nyaman? Bukan sering lagi, setiap hari ya teman-teman ya, selama 4 tahun saya terkena gangguan asam lambung, saya nggak pernah libur kerja ya teman-teman ya, saya itu selalu kerja, dan setiap kerja itu mengalami sensasi-sensasi yang aneh-aneh setiap harinya ya teman-teman ya, yang kelayangan, seperti jantung debar-debar, mau pingsan, itu sudah saya rasakan semua. Tetapi ketika merasakan hal itu, ketika merasakan sensasinya, saya istirahat dulu sebentar, saya minum air hangat, saya kemudian makan kalau belum makan. Nanti ketika sudah sendawa, hilang lagi, saya kerja lagi. Nah, jadi terus seperti itu. Nah, tujuannya apa teman-teman kita selalu bergerak? Tujuannya adalah untuk melancarkan peredaran darah kita ya teman-teman ya, karena tubuh kita itu kan pembuluh darahnya itu kan di seluruh tubuh itu kan terisi dengan darah. Nah, di setiap ujung-ujung seperti ujung jari, di bagian-bagian tertentu itu kan ada yang tidak pernah bergerak ya teman-teman, di bagian tubuh kita. Nah, itu akan ada darah yang mengendap di situ, dan ketika ada darah yang mengendap di situ, nah di situ akan ada darah yang tidak pernah terganti, darah yang jelek lah ya teman-teman ya. Nah, itu nanti kalau misalkan ngendep terus kita nggak pernah aktivitas, itu darahnya itu nggak muter ya teman-teman ya, nggak muter ke tubuh, jadi nggak pernah disaring sama ginjal, nggak pernah dibersihkan sama tubuh, akhirnya malah nanti terkena penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang lain. Makanya walaupun teman-teman itu terkena gangguan asam lambung, banyak sensasi, jangan menjadikan alasan, jangan terpaku dengan hal tersebut ya, terus lakukan aktivitas. Nanti kalau misalkan kelayangan seperti mau pingsan, istirahat dulu, minum air putih supaya peredaran darah kalian tuh lancar. Nanti kalau peredaran darah kalian lancar, darahnya itu jadi bersih terus kemudian sel-sel tubuh yang rusak itu perbaikannya juga cepat. Nah, jadi yang saya alami selama ini seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu tipsnya ya teman-teman ya, untuk saya sembuh dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder, dan saya itu merasakan apa yang teman-teman rasakan. Makanya saya itu merasakan dulu kebingungannya seperti apa, saya juga tahu teman-teman tuh bingungnya seperti apa, makanya saya bikin channel seperti ini. Ya tujuannya itu ya teman-teman ya, untuk membuat teman-teman itu tidak selalu bingung, tidak selalu was-was, tidak selalu gelisah juga ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin buat teman-teman juga yang baru menemukan channel saya ini, bisa langsung bantu subscribe-nya ya teman-teman ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga like-nya juga, supaya channel saya ini bisa berkembang lagi ya teman-teman ya, supaya banyak lagi teman-teman yang termotivasi. Jadi ketika teman-teman itu sudah subscribe, maka channel-channel seperti ini ya, bukan channel saya aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu nemu channel-channel teman-teman yang lain yang sudah sembuh, channel tentang gangguan asam lambung, teman-teman bantu like-nya, bantu share-nya, bantu di subscribe ya, supaya bisa tersebar di teman-teman yang lain yang belum paham tentang gangguan ini, supaya mereka itu bisa menemukan video seperti ini, dan mereka itu bisa tenang ya, dan syukur-syukur bisa semangat dan bisa sembuh total. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, doakan saya juga agar selalu sehat juga ya teman-teman, supaya bisa selalu memberikan semangat juga buat teman-teman semua. Jadi sekian videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.